Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Jadi tetap disclaimer. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG untuk hari ini turun ya, turun 0,4% ke level 7030. Tadi di awal market memang sempat naik ya ke area resistennya, cuman gagal breakout dan turun. Kalau secara teknikal ini ya masih di area konsolidasinya ya untuk IHSG. Kira-kira besok gimana, coba kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 22 November. Walaupun harganya turun, levelnya turun untuk IHSG, tapi untuk asingnya masuk cukup banyak ya hari ini di IHSG. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak masuk aslinya ada di Bank BCA, Pegas, IDMK, Bumi, Bank Mandiri ya. Di Bank BCA paling banyak 226M, kemudian di Pegas 128M, di IDMK 125M, di Bumi 105M ya. Kemudian hari ini yang paling banyak keluar aslinya masih keluar di saham Telkom dan Goto, Astra ya. Kemungkinan Goto ini ARB kan ya, hari ini kemungkinan yang bikin IHSG merah ya, salah satunya Goto dan Telkom ya. Ini dua market cap yang cukup besar juga di IHSG, jadi kemungkinan dua emiten ini yang bikin IHSG merah. Walaupun begitu, secara keseluruhan untuk ya aslinya hari ini masuk cukup banyak di IHSG. Jadi kemungkinan sih untuk besok harusnya kalau harga Goto nggak sampai ARB ya harusnya bisa hijau ya, mudah-mudahan seperti itu karena untuk asingnya masuk cukup banyak hari ini di IHSG ya. Jadi untuk IHSG mudah-mudahan untuk besok bisa naik lagi ya, paling nggak ngejar area 7100, tapi kita lihat aja besok. Kalau turun terus ya supportnya masih di area sini 6000-an, 6900-an. Tapi karena hari ini asingnya masuk cukup banyak ya, mudah-mudahan untuk besok IHSG bisa diangkat naik. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang kita bahas adalah saham Goto. Ini cukup menarik, ternyata hari ini bisa sampai bisa ARB dan bikin IHSG merah ya. Untuk saham Goto harganya berarti nggak dijaga sama PD, padahal kemarin PD-nya masuk 24M ya. Itu skenario-nya PD gimana, coba kita cek untuk transaksi hari ini di saham Goto. Ini saham Goto hari ini tanggal 22 November. Secara keseluruhan hari ini tanggal 22 November didistribusi sama AKBK ya. Jadi AKBK-nya ini AKBK asing. Jadi hari ini Goto turun ya karena asingnya jualan cukup banyak. AKBK KI juga jualan 23M dan yang nampung ada YP, CC, SYOD, XI, NI, XL ya. Sebagian retail hari ini masuk di saham Goto. Kemudian untuk PD-nya nggak jaga harga, malah dia jualan 4,2M ya. Jadi cenderung trading untuk PD di saham Goto karena melihat hari ini distribusinya cukup banyak dan malah sebagian retail masuk. Ada kemungkinan untuk saham Goto besok kalau konsolidasi itu sudah bagus ya, tapi malah cenderung bisa turun lagi, koreksi lagi untuk saham Goto. Mungkin skenario-nya emang PD itu mau beli di harga yang lebih rendah, makanya nggak dijaga ya harganya untuk saat ini. Tapi kita juga nggak tahu ke depannya gimana, mending nunggu lock-up-nya dibuka aja ya, supaya tahu harga Goto itu emang mau diturunin ke harga 50 atau dinaikin. Kalau kita cek dari tanggal 1, coba kita cek dari tanggal 1 berarti dari harga bottomnya ini ya, pas Goto berada di bawah, kira-kira siapa yang pegang barang. Kalau kita cek dari tanggal 1, yang pegang barang paling banyak ada ZP Netbuy 108,7M ya. ZP-nya itu ZP asing. Selain ZP asing ada YU, CS versi asing yang masih hold sampai saat ini ya, dari tanggal 1 November. Kemudian yang jualan untuk aslinya ada AKBK, CCRX ya. Dan untuk AKBK ya jualan beberapa hari terakhir ini ya, 2 hari terakhir ini, kemarin Senin jualan, hari ini Selasa malah jualan lebih banyak. Dan untuk lokalnya net ada yang distribusi, jadi yang distribusi paling banyak itu CS lokal ya 123M. Selain CS ada UD, YU, ZP versi lokal juga jualan. Kemudian untuk Goto, kalau kita cek dari tanggal 1 November secara keseluruhan ini bisa kita lihat bareng-bareng lebih cenderung lebih banyak ya antara yang Netbuy sama Netbuy ini hampir sama lah ya, malah cenderung lebih banyak kan yang buy sebenarnya walaupun sedikit. Tapi untuk besok karena hari ini distribusinya lumayan banyak,
Semoga aja asingnya nggak jualan lagi untuk saham GoTo besok supaya nggak turun lebih dalam ya. Jadi untuk besok tergantung asing, kalau asingnya nggak jualan ya harganya ada kemungkinan konsolidasi. Tapi kalau PD-nya langsung nge-HK lagi ada kemungkinan naik ya. Mudah-mudahan sih untuk saham GoTo besok harganya dijaga lah ya. Soalnya hari ini ARB walaupun ada kemungkinan besok akan dibuka merah dulu untuk saham GoTo karena hari ini distribusinya cukup gede. Oke, itu untuk saham GoTo tetap disclaimer. Kalau turun supportnya masih di 180, semoga aja nggak nyentuh ya, semoga aja nggak nyentuh support mantul. Nah itu harapan yang nyangkut di atas. Tapi kita juga nggak tahu ke depannya harga saham GoTo mau dibawa kemana. Tapi kalau eh, analisa saya sih mending nunggu lock up-nya dibuka aja, gimana reaksi market. Oke, itu untuk saham GoTo. Tetap disclaimer, selanjutnya yang kedua kita akan cek saham SCMA. Untuk saham SCMA hari ini turun ternyata, padahal Piala Dunianya udah mulai ya. Tapi untuk saham SCMA-nya malah turun cukup dalam 4,4% ya. Dan untuk SMA emang kemarin itu ada yang distribusi ya, setelah nyentuh resisten ini gagal breakout, turun hari ini open gap atas, sedikit open gap atas, opennya di 270 langsung di banding turun, dan ini close di bawah supportnya ya, close di bawah 256. Jadi untuk 256 saat ini sudah menjadi area resisten untuk SMA. Kita lihat aja besok apakah bisa balik lagi ke atas 256 atau enggak. Kalau kita cek transaksi hari ini apakah ada yang nampung di SCMA. Untuk SCMA hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan di sebenarnya yang net buy sama net sell ini hampir sama ya, hampir balance. Tapi harganya turun ya, jadi market maker utamanya YP-nya net buy 2,3, average di 259 ya, berarti untuk YP floating loss untuk hari ini. Kira-kira besok apakah bisa ditarik naik atau enggak, coba kita cek dari tanggal 21. Kalau kita cek dari tanggal 21 cenderung distribusi untuk SCMA. Untuk hasilnya kalau kita cek dari kemarin juga sedikit distribusi. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih untuk besok SCMA harganya ada kemungkinan konsolidasi dulu ya, di kemungkinan sih akan bentuk candle kecil hijau, kemungkinan seperti itu untuk SMA besok. Mudah-mudahan aja bisa breakout dan bertahan di atas 256 ya. Amannya sih kalau mau masuk di SMA mending nunggu breakout aja, atau kalau masih turun ya bisa masuk di area sini 244, ini area support SCMA ya secara Fibonacci kalau turun. Tapi kalau naik mending nunggu breakout aja. Kalau langsung HK ya agak beresiko ya, mending nunggu breakout aja, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya untuk SMA besok ada kemungkinan kembali lagi ke atas 256. Oke, itu untuk SMA. Soalnya hari ini market makernya net buy ini si YP ya. Ya, YP valuasinya 23,5, net buy 2,3 M. Yang jualan SU BKAK. Yang jualan asing. Oke, itu untuk SCMA. Kemungkinan untuk besok sih mudah-mudahan bisa breakout di atas 256 258. Selanjutnya kita cek sampai BRX ya, dan untuk sampai BRX hari ini turun, ternyata harganya nggak digoreng lagi. Mungkin bandarnya mikir-mikir ya mau goreng lagi. Soalnya retail masuk nggak ya hari ini? Coba kita cek untuk transaksi SCMA hari ini. Kok SCMA transaksi PBRX hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan net sell didistribusi oleh PD-nya net sell 1,1 M. Yang jadi market maker hari ini YP ya, YP-nya net buy 347 juta ya, enggak gede-gede banget. Market makernya net buy, retailnya sebagian keluar, XC keluar, PD keluar, kemudian XL keluar. Jadi retail mending keluar aja daripada nebus like isu ya, sepertinya seperti itu. Jadi untuk YP bingung juga, ini mau goreng tapi retailnya keluar ya diturunin tapi nggak nyampe ARB ya. Kemungkinan sih untuk PBRX besok ya harganya kemungkinan cenderung turun ya, cenderung turun. Kalau digoreng ya berarti bandarnya lumayan nekat ya di PBRX, tapi tetap disclaimer kita lihat aja besok. Kalau turun support selanjutnya di 128 ya, untuk resistennya di 140. Oke, itu untuk PBRX ya. Amannya kalau mau masuk ya mending nunggu pas isunya aja itu ya, kemungkinan harganya akan koreksi di
ya di harga yang lebih rendah. Oke, itu untuk saham PBRX hari ini market makernya YP dan YP-nya masih net buy sih 200-an juta. YP-nya bingung mau mau goreng, cuman retailnya udah nggak minat lagi. Sepertinya seperti itu untuk saham PBR. Selanjutnya kita cek saham BSBK, dan untuk saham BSBK hari ini ARB walaupun tadi sempat ditarik naik ya untuk saham BSBK. Dan untuk saham BSBK tadi sempat naik ke level 264, habis itu turun ARB ke harga 218. Kira-kira untuk besok gimana untuk BSBK? Coba kita cek untuk transaksi hari ini. BSBK untuk kemarin PG-nya distribusi cukup banyak. Untuk hari ini distribusinya jualan 70M loh, ini ngeri sekali ya. Untuk PG jualannya nggak nanggung-nanggung, langsung 70M. ZP-nya juga nggak nampung lagi, hari ini ZP-nya juga jualan 7,5 ya. Dan yang nampung hari ini YP, LHSH, yang nampung YP ini. Yang jadi market maker utama masih CPG dan ZP, keduanya net sell, jadi ada kemungkinan besok turun bahkan ARB ya. Kalau menurut saya untuk besok akan dibuka di harga ARB kemungkinan, karena hari ini PG-nya net sell 70M. Gede sekali hari ini, distribusinya cukup banyak. Ya sebagian retail ada yang masuk sih. Buat yang nyangkut di saham BSBK, ya amannya kalau ada technical rebound itu mending ya ya dikeluarin aja lah sebagian ya. Siapa tahu ada bandar yang nampung nanti dinaikin lagi, tapi kalau harga turun malah average down, yang ada malah nggak dinaik-naikin sama bandar. Oke, itu untuk sampai SPK kemungkinan sih untuk besok cenderung turun bahkan sampai ARB. Kira-kira kalau besok ARB akan dibuka di harga berapa? Coba kita hitung ya untuk harga ARB BSBK untuk besok 218 dikalikan 93%, berarti untuk BSBK kalau besok ARB akan dibuka di harga 204 di area sini ya. Oke, itu untuk BSBK. Coba kita cek untuk warannya ya, warannya apakah masih didistribusi lagi. Jadi untuk warannya hari ini turun ya, tadi sempat turun ya, cuman naik lagi, berarti close di harga pembukaan, close di harga penutupan yang kemarin, maksudnya seperti itu untuk BSBK versi waran. Coba kita cek untuk warannya BSBK apakah hari ini ada yang nampung. Jadi untuk warannya juga cenderung distribusi, cuman nggak gede-gede banget ya. Tapi yang distribusi itu PG dan ZP ya, dua broker yang sepertinya kerjasama di saham BSBK ini. Jadi ya kemungkinan sih agak berat ya untuk waran dalam waktu dekat ini buat narik untuk waran BSBK, apalagi kalau harga saham induknya itu didistribusi gede-gedean seperti hari ini ya. Oke, itu untuk sampai SPK. Hati-hati untuk besok sih cenderung turun bahkan sampai ARB. Jadi buat yang nyangkut ya, kalau mau average down ya jangan besok lah ya, terlalu beresiko, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk sampai SPK. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini ya open gap atas ya, tadi langsung open di harga 188 dan close juga di harga 188 ya, jadi masih konsolidasi di atas, tapi asingnya terus masuk di saham Bumi. Kemarin asingnya masuk, hari ini juga asingnya masuk. Kalau kita cek hari ini siapa aja asingnya yang masuk di saham Bumi. Hari ini tanggal 22 November untuk asingnya ada AK masuk 100,9M ya, ini AK asing loh. Iya kan, AK asing. Dan untuk asingnya yang jualan AIIF nggak banyak-banyak banget. Untuk asingnya net buy cukup banyak hari ini di saham Bumi. Ya sepertinya asingnya mulai ya naruh harapan ya di saham Bumi setelah dipegang Salim Group. Kira-kira ya secara teknikal sih masih di range area konsolidasi ya untuk saham Bumi. Untuk hari ini sih yang jualan ada lumayan banyak juga, ini si IFMG jualan. IF net sell 60M, MG net sell 23M, YP net sell 20M ya. Jadi market maker utama hari ini masih MG dan AK ya. MG-nya net sell 23,2M aja. Kalau kita cek dari tanggal 18 kemarin Jumat, untuk MG masih punya posisi average 183 dan AK-nya masih punya posisi cukup banyak 226,8M ya, ini AK asing. Average di 184, berarti posisi saat ini floating profit semua, cuman nggak gede-gede banget.
Jadi untuk bumi sepertinya ya ada kemungkinan akan ke area sini dulu ya, 194 ini area resisten untuk saham bumi. Mudah-mudahan bisa ke area sini ya. Apakah bisa breakout atau enggak ya, kita lihat aja besok ya ke depannya gimana. Tapi yang udah floating profit dan mau taking profit bisa pertimbangkan untuk bumi setelah dekat-dekat area resisten. Kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi dan masih konsolidasi di range area 168 sampai 194. Oke, itu untuk saham bumi. Untuk besok sih ada kemungkinan naik ya, kemungkinan sih naik. Mengingat yang pertama untuk MG-nya juga masih punya posisi walaupun hari ini jualan, dan angkanya masih terus akumulasi di saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi. Kalau naik ya resistennya di area sini 194. Selanjutnya kita cek saham ITMG, dan untuk saham ITMG hari ini naik cukup tinggi. Ya, hari ini naik 4% ya, cuman untuk chartnya di TradingView ini memang agak bermasalah punya saya. Jadi kita cek transaksi ITMG di sini aja. Ini untuk ITMG hari ini naik, udah nutup gap belum ya? Oh belum ya, berarti belum nutup gap, kurang sedikit ini nutup gap. Jadi udah hampir nutup gap. Hari ini naik 4,3%, cukup gede. Kalau kita lihat transaksinya untuk ITMG, aslinya masuk cukup banyak. Siapa aja kalau kita cek untuk ITMG hari ini tanggal 22 November ya, masuk ada ZP, BK ya. ZP-nya masuk 65M, BK-nya masuk 40M ya. Dua broker ini yang masuk cukup banyak hari ini di saham ITMG, dua broker ini, dan dua-duanya asing. Hasilnya netbuy cukup banyak. Ada kemungkinan untuk besok sih akan dibuka hijau ya untuk saham ITMG, kemungkinan seperti itu. Yang mau taking profit, misal udah floating profit, untuk ITMG bisa ya mungkin bisa taking profit setelah ITMG tutup gap di area sini ya. Di area berapa ini? 42 ribuan lah. Mudah-mudahan untuk besok bisa ke area 42 ribuan, tapi tetap disclaimer kalau yang masih mau hold di saham ITMG ya itu keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena untuk ITMG aslinya beberapa hari terakhir ini masuk terus ya. Kalau coba kita cek dari tanggal sini aja, tanggal 14 November untuk ITMG. Kalau dari tanggal 14 November untuk ITMG diakumulasi oleh ZP ya, ZP terus masuk di ITMG. Untuk efeknya di 38.900, berarti posisi saat ini untuk ZP, KZ, YU floating profit semua ya. Ya, soalnya dari bawah. Coba kita cek aja untuk harga sahamnya dari sini aja, coba dari tanggal 1 November. Kita cek untuk ITMG dari tanggal 1 November. Di harganya sebelum turun ARB itu. Kalau dari tanggal 1 November ya BK distribusi cukup banyak ya. Jadi kalau kita cek dari tanggal 1 November untuk ITMG cenderung ada yang distribusi, cuman kalau di harga bottomnya itu ada yang akumulasi. Jadi buat amannya, tapi disclaimer ya, ini amannya sih kalau yang udah floating profit di saham ITMG ya bisa amankan sebagian profitnya di area sini ya 42 ribuan, tapi tetap disclaimer kalau yang masih mau hold untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau gagal breakout di atas 42.000 ya setelah nutup gap ya, itu ada kemungkinan untuk ITMG koreksi turun. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini tadi sempat naik cukup tinggi ya. Untuk saham Bank BRI tadi sempat naik sampai ke 4.670, cuman ditarik turun lagi. Ini close di area support ya. Jadi pas close di 4.590. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Bank BRI hari ini. Perlawanan ke bawah lumayan kuat untuk BRI hari ini. Hari ini untuk Bank BRI tanggal 22 November. Untuk aslinya sih net buy ya. Hari ini aslinya ini yang jualan juga lumayan banyak. Net buy cuman nggak terlalu banyak hari ini untuk aslinya di saham Bank BRI. BBRI hari ini aslinya net buy 70M ya, lumayan juga untuk aslinya net buy hari ini di saham Bank BRI. Kemungkinan untuk besok gimana ya?
Tapi aslinya ada yang distribusi DX asing distribusi 126M ya, malah ini cukup banyak distribusinya untuk DX. Tapi secara keseluruhan untuk aslinya NetB, BK, YU, AK, TPCC versi asing masuk di saham Bank BRI. Secara keseluruhan diakumulasi ya. Hari ini ada akumulasi ini YU sama BK. YU-nya itu YU lokal masuk, YU asing juga masuk ya. Dan untuk BK-nya ini asing. Jadi kemungkinan sih untuk besok harus ya mudah-mudahan bisa naik ya untuk saham Bank BRI. Mudah-mudahan untuk besok harganya dijaga, nggak breakdown di bawah 4.590. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Ada kemungkinan sih kalau lihat transaksi hari ini aslinya NetB dan ada juga yang akumulasi cukup banyak itu si YU dan BK. Yang mudah-mudahan bisa dibuka hijau untuk saham Bank BRI ya. Perhatikan level ini semoga nggak jebol di bawah 4.590. Jadi untuk Bank BRI hari ini itu open gap bawah, tadi langsung open di 4570 ya, terjadi open gap bawah untuk Bank BRI hari ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini naik ya, naik, aslinya masuk cukup banyak dan harganya masih konsolidasi. Malah untuk Bank BCA hari ini langsung open gap atas cukup lebar ya open gapnya. Kemarin plus di 8.725, hari ini langsung open di 8.900 ya, di area ini di area di atas area konsolidasinya ya. Ya masih di area konsolidasi. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek hari ini di saham BBCA siapa yang masuk. Untuk BBCA hari ini tanggal 22 November yang masuk ada ZP, CS, YU, KZ, RX. Wah ini asing semua ya masuk di Bank BCA. Dan yang jualan lokal ini YP, PD, SQ, CD, XC ya jualan. Untuk aslinya yang jualan hanya DX, TP, BK. Cuma secara keseluruhan hari ini untuk aslinya NetB cukup banyak di saham Bank BCA. Jadi kemungkinan untuk besok sih ya kemungkinan harganya akan konsolidasi di atas dulu ya, kemungkinan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih bisa naik ke area 9.000. Oke, itu untuk saham BCA. Kalau nggak naik paling konsolidasi untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Dan untuk saham Telkom hari ini aslinya masih terus jualan. Ya, turun 0,7% ke harga 4.000. Kalau untuk area support kuatnya sih di area sini ya, di area 3.900, antara 3.840 sampai 3.940 ada kemungkinan untuk saham Telkom itu mantul rebound di area sini. Kemungkinan sih seperti itu. Ini kurang dikit lagi ke area support kuatnya ya. Coba kita cek untuk saham Telkom hari ini apakah sudah ada yang nampung TLKM untuk hari ini tanggal 22 November. Secara keseluruhan di distribusi cuman nggak banyak-banyak banget ya. Semakin kesini untuk distribusinya Telkom nggak banyak-banyak banget. Asing yang jadi market maker utamanya CSBK, keduanya net sell ya. Keduanya net sell. Kalau kita cek dari tanggal kemarin, dari tanggal didistribusi oleh BK, YU, ODTP. BK-nya ini BK asing ya. Asingnya yang mulai masuk itu ada AK, CC, RX, ZP. Kalau mau nyicil ya di area sini, di area 3.840 sampai area 3.930 ada kemungkinan mantul rebound di area sini. Kita lihat aja besok untuk Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ada kemungkinan untuk besok ya cenderung konsolidasi ya. Cenderung kalau nggak konsolidasi malah turun perlahan untuk saham Telkom.